Halo teman-teman, kenalkan nama lengkap saya Maria Frianca Silab, NPM 52190023, akan mempresentasikan review jurnal dengan judul Aplikasi Semikonduktor TiO2 dengan variasi temperatur dan waktu tahan kalsinasi sebagai dye synthesized solar cell dengan dye dari ekstrak buah terung Belanda atau Solanum betaseum. Abstrak, penelitian mengenai dye synthesized solar cell dilakukan dengan dye dari ekstrak buah terung Belanda sebagai sumber energi alternatif dari tenaga surya. Dye synthesized solar cell dibuat dengan menggunakan semikonduktor TiO2 yang dilapiskan pada kaca konduktif fluorine doped tin oxide atau FTO dan dikalsinasi dengan variasi temperatur 5500C, 6500C, dan 7500C dengan waktu tahan 60 dan 120 menit pada tiap temperaturnya. Lapisan TiO2 pada substrat dikarakterisasi dengan menggunakan SEM dan XRD. Luas permukaan aktif diukur dengan pengujian Beck. Hasil SEM menunjukkan ukuran bentuk partikel TiO2 berupa sphere. Hasil XRD menunjukkan struktur kristal TiO2 adalah body centered tetragonal. Luas permukaan aktif dibandingkan dengan hasil kelistrikan DSSC yang selaras meningkat dari temperatur 5500C ke 6500C, namun menurun pada 7500C. Densitas alur dan voltase maksimum diperoleh pada variasi temperatur 650C dengan waktu tahan 60 menit, yaitu sebesar 0,356 mA per cm kuadrat dan 593,1 mV. Efisiensi maksimum yang diperoleh sebesar 0,469.208%. DSSC dimodifikasi dengan menambahkan pembungkus plastik sehingga dapat memperlambat penurunan daya yang terjadi saat DSSC bekerja. Tujuan penelitian itu yaitu membuat protopin DSSC dengan dye dari ekstrak terung Belanda. Harapannya DSSC dapat mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik serta mempunyai nilai kelistrikan yang lebih tinggi dari penelitian sebelumnya. Juga pada penelitian ini, DSSC yang dihasilkan dapat diaplikasikan pada perangkat elektronik sehingga dapat diketahui kinerjanya. Pembahasan pada gambar 1 merupakan skema lapisan sirkuit DSSC. Pada gambar 2, grafik panjang gelombang versus absorbansi buah terung Belanda. Gambar 2 menunjukkan nilai absorbansi tertinggi adalah daging buah terung Belanda dengan panjang gelombang dan nilai absorbansi secara berturut-turut yaitu 495 nanometer dan 3,720. Hal ini menunjukkan tingginya ketebalan konsentrasi larutan dye dalam menyerap radiasi energi yang diberikan, sehingga semakin banyak pula foton yang bisa dieksitasi untuk dikonversikan oleh sel surya menjadi energi listrik. Pada gambar 3, hasil SEM cross-section TiO2 pada temperatur kalsinasi 650 derajat Celcius dengan perbesaran 500 kali.
Gambar 3 menunjukkan hasil sand cross section dengan perbesaran 500 kali. Dapat dilihat bahwa tebal lapisan oksida TiO2 berkisar antara 37,5 sampai 75 mm. Sedangkan pada gambar 4 menunjukkan morfologi permukaan lapisan TiO2. Bentuk partikel TiO2 yaitu spherical dengan membentuk aglomerasi pada beberapa bagian, serta dapat dilihat adanya celah pada permukaan TiO2. Gambar 5 menunjukkan injekan hasil IRD dari lapisan TiO2 dengan variasi temperatur dan waktu tahan kalsinasi. Dapat dilihat pada gambar 5, pemberian variasi temperatur dan waktu tahan kalsinasi tidak begitu memberikan pengaruh terhadap ukuran kristal TiO2 karena pola SRD yang dihasilkan hampir sama secara keseluruhan pada masing-masing variasi. Untuk mengetahui struktur kristal TiO2, maka dilakukan analisis menggunakan software PDFprint di mana pola SRD terlihat pada gambar 5 sesuai dengan kartu JPGS PDF nomor 84-1286. Dapat diketahui bahwa struktur kristal TiO2 adalah body center tetragonal. Gambar 6 menunjukkan hasil uji bed serbuk TiO2 pada diri setiap variasi. Pada variasi temperatur 650 derajat Celcius dan waktu tahan 60 menit mempunyai nilai luas permukaan aktif yang paling besar. Nilai ini akan dibandingkan dengan hasil performa kelistrikan DSSC. Pada gambar 7 menunjukkan hasil uji voltase pada DSSC. Hasil uji voltase menunjukkan bahwa pada hari pertama voltase masih rendah dikarenakan larutan dye sebelum sepenuhnya terserap pada lapisan TiO2. Begitu pula yang terjadi pada larutan elektrolit. Sedangkan dari hari kedua hingga hari ke-15 voltase terus menurun karena DSSC dipapar sinar matahari sehingga disinyalir terjadinya penguapan pada larutan energi atau lautan dye. Hal ini yang menyebabkan menurunnya nilai voltase hingga hari ke-15. Pada gambar 8 menunjukkan grafik perbandingan voltase tertinggi dari masing-masing variasi. Dapat terlihat bahwa voltase tertinggi diperoleh dari variasi 650 derajat Celcius 60 menit, yaitu senilai 593,1 mV. Gambar 9 menunjukkan perbandingan daya yang dihasilkan DSSC 1 dan DSSC 2 selama 15 hari. Dapat dilihat pada gambar 9 bahwa DSSC 1 mempunyai nilai daya yang tinggi pada awalnya, namun setelah hari ke-6 mulai terjadi penurunan daya. DSSC 1 menurun drastis, namun DSSC 2 mengalami penurunan daya yang lambat, sehingga dapat dikatakan bahwa pemberian plastik rubber menghasilkan daya yang kurang tinggi, namun dapat memperlambat terjadinya penurunan daya. Gambar 10 menunjukkan ilustrasi percobaan rangkaian DSSC 2 dengan jam dinding. Percobaan dilakukan pada pukul 12 siang. Setelah DSSC dan jam dirangkai, jarum detik jam dinding bergerak sehingga dapat dikatakan DSSC yang telah dibuat dapat mengkonversi energi cahaya matahari menjadi listrik. Kesimpulannya, dye synthesized solar cell dapat difabrikasi menggunakan semikonduktor TiO2 dan dye dari ekstrak terung Belanda. DSSC dapat mengkonversi energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Voltase maksimum yang dihasilkan yaitu
593,1 Newvolt dan efisiensi 0,0462%. Variasi temperatur 6500 yang merupakan temperatur optimum untuk menghasilkan performa DSSC yang maksimal. Waktu tahan kalsinasi 120 menit dinilai terlalu lama karena hasil voltase dan efisiensi dari variasi waktu tersebut mempunyai nilai yang lebih rendah daripada waktu tahan 60 menit. DSSC yang dimodifikasi dengan menambahkan plastik fiber pada permukaan terbukti mampu mengurangi penguapan sehingga dapat memperlambat laju penurunan daya pada saat DSSC bekerja. Terima kasih.